Suhaibah ya, untuk mempresentasikan makalahnya yang berjudul Pengaruh Perbedaan Jenis Kelamin Guru Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Usul Fikih di Man 5 Hulu, Sungai Utara. Persilahkan. Baik, di sini saya Suhaibah, berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, akan mempresentasikan artikel saya mengenai perbedaan jenis kelamin guru terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran usul fikih. Pada masa perkembangan iptek sekarang ini, Indonesia tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di bidang kehidupan, salah satunya baik itu material maupun spiritual. Di dalamnya, dalam pengembangan pendidikan tersebut, sumber daya manusia sangatlah menunjang pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia itu, yakni melalui pendidikan. Tentu dalam hal ini seluruh komponen dalam pendidikan harus bekerja sama memberikan kontribusi yang baik guna tercapainya tujuan yang telah dirancangkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, peran guru itu sangat penting karena gurulah yang mengelola kegiatan proses belajar mengajar, di mana guru mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas. Di samping itu, guru juga harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan gairah atau semangat belajar anak dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena apabila pelajaran atau proses pembelajaran itu diberikan kurang diminati oleh siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan baik. Maka minat peserta didik dalam pembelajaran itu harus sangat diperhatikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap peserta didik satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Maka perlunya peningkatan minat dari peserta didik proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran usul fikih yang akan saya teliti, yang kebanyakan membahas dasar-dasar pengambilan hukum yang secara basic memerlukan fokus dan pendalaman terhadap pembelajaran ini. Jadi ketika minat itu dilakukan, maka anak akan bersemangat atau mengikuti pembelajaran itu dengan baik, karena mata pelajaran fikih lumayan memerlukan fokus dan pemahaman yang mendalam. Kemudian berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa minat belajar siswa dipengaruhi oleh bagaimana keadaan guru tersebut. Salah satu yang mempengaruhinya adalah faktor gender atau jenis kelamin guru tersebut. Dalam jurnal Tianhuang tahun 2008 menyatakan fakta bahwa jenis kelamin guru itu mempengaruhi sikap, motivasi, dan cita-cita seorang. Hal ini menjelaskan bahwa ketika guru melangsungkan proses pembelajaran, guru akan mengarahkan pada pembawaan jenis kelamin guru tersebut. Menurut Charles Darwin dalam bukunya The Design of Man, dalam buku ini dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam hal ukuran, kekuatan tubuh, dan pemikirannya, ini dari segi fisik, kepribadian, dan cara berpikir seseorang itu. Seperti kita telah ketahui, fisik laki-laki berkembang secara umum itu lebih cepat dibandingkan wanita. Dari segi kepribadian maupun karakter, laki-laki itu biasanya secara segi umum itu lebih tegas, berwibawa, bijaksana, cepat dalam mengambil keputusan. Kemudian sedangkan perempuan mengekspresikan dirinya lebih mudah terharu, simpati, lebih malu-malu, lebih pemilih dan sensitif, secara umum lebih emosional, lebih kuat dalam memegang moral. Perempuan ini dalam penggunaan bahasa lebih unggul dibandingkan laki-laki, sehingga guru perempuan lebih mudah berkomunikasi dengan peserta didik. Nah, dari segi cara berpikir, data otak fungsional memberikan banyak sekali wawasan baru. Perempuan dan laki-laki mempunyai otak yang bekerja dengan cara yang berlainan. Perempuan lebih sering menggunakan otak kanannya. Hal tersebut yang menjadi alasan perempuan lebih mampu melihat dari berbagai sudut pandang dan lebih cepat biasanya dalam menarik kesimpulan. Menurut Wilson dan kawan-kawan dalam buku Cahyono tahun 2017, perempuan dapat memproses dan menanggapi informasi lebih cepat. Adanya perbedaan respon antara laki-laki dan perempuan karena perempuan memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya, kiri dan kanan, sedangkan laki-laki itu hanya verbal centernya ada pada otak kiri. Biasanya inilah yang menyebabkan kenapa perempuan lebih suka berdiskusi atau
berbincang. Laki-laki lebih suka melihat sesuatu yang mudah. Mereka tidak memiliki koneksi yang baik tentang hal-hal yang melibatkan perasaan dan emosi. Otak perempuan didesain untuk melibatkan perasaan, sedangkan laki-laki mengoptimalkan otak kanan dan memiliki kemampuan motorik yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Sehingga dalam pengambilan keputusan, laki-laki jarang menggunakan perasaan, dan biasanya laki-laki dalam melakukan pemecahan masalah lebih cepat. Jadi biasanya kalau pengambilan keputusan seorang perempuan itu otaknya itu kebanyakan didesain dengan koneksi ke perasaan. Jadi ketika pengambilan keputusan itu melibatkan perasaan, berbeda dengan laki-laki yang otaknya itu tidak terkoneksi atau kurang terkoneksi kepada perasaan. Jadi memang benar-benar dari otak mereka sendiri. Hal itulah yang mendasari kenapa biasanya guru laki-laki atau guru perempuan itu lebih peka terhadap perasaan atau kondisi seorang pelajar, bagaimana mengatasi permasalahan dalam kelas. Itu biasanya perempuan lebih peka akan permasalahan oleh siswanya dibandingkan laki-laki. Hal inilah yang penulis tertarik untuk mengambil pembahasan ini. Fokus masalah yang penulis ambil untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan antara jenis kelamin guru terhadap minat siswa di Rumah Guru Sungai Utara. Jadi apakah ada ketertarikan kesenangan guru laki-laki dan guru perempuan. Kemudian metode yang